Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua pada saat pagi hari ini, karena patut kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat pagi ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita dengar banyak kejadian di sekeliling kita, gempa bumi, kebanjiran, dan lain sebagainya, pesawat jatuh. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita akan tetap mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, asal kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu sekalian menyanyikan sebuah lagu di mana kita harus menyadari bahwa hidup kita itu hanya sementara. Suatu kepastian adalah di kekekalan nanti. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menyongsong kekekalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam setiap waktu semua berlalu dengan buru-buru. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi baik-baik. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu, setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Benar saudara, hidup manusia itu sangat dekat dengan yang namanya kematian. Setiap saat, setiap waktu kita bisa saja dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun,
semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Mari saudara sekalian, sadarilah kehidupan kita, bahwa kehidupan kita hanyalah sementara. Setiap hati kita, pikiran kita, perkataan maupun perbuatan kita adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Apakah selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan? Haleluya. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Benar Tuhan. Setiap insan berpulang kami ya Bapa masuk akan masuk ke dalam keabadian. Hanya di mana Tuhan? Apakah di langit yang baru atau bumi yang baru, atau di tempat yang jauh daripadamu ya Bapa? Kami mau bertanggung jawab ya Bapa atas kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh berlayak masuk dalam kerajaan surga ya Bapa. Ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Benar Tuhan. Tuhan Ajar kami Bapa ajarku menghitung sisa sisa hidup kami, agar kami benar-benar mau menyadari Tuhan Yesus apa yang telah kami lakukan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, dan segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu setia menuntun setiap langkah kehidupan kami. Walau acap kali kami menjauh daripada hadirat-Mu ya Bapa, tetapi Engkau setia menunggu kami ya Bapa, untuk kami boleh berbalik kembali, bertobat mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau sadari ya Bapa, bahwa sebagai manusia kami dekat dengan yang namanya kematian. Hidup ini sungguh tidak pasti, tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu kekekalan. Kami sadar kami harus bertanggung jawab atas kehidupan kami, baik lewat hati, pikiran, perkataan
kelak di kekekalan nanti kami berada di langit baru dan bumi yang baru bersama Engkau ya Tuhan. Bukan di tempat lain, di kesengsaraan yang tidak berujung ya Bapa, tetapi di kesukaan bersama Engkau ya Bapa di dalam kerajaan-Mu yang mulia ya Tuhan. Bapa, kami boleh bersyukur kami bisa ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini di dalam pertemuan ibadah raya online ya Bapa. Kami tahu itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu ini adalah kesempatan kami untuk mencari Engkau lebih lagi ya Bapa, untuk semakin hidup serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa, agar kami boleh berlayak masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Pimpin pertemuan ibadah raya online pada pagi ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Berkati para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik worship leader, singer, pelayan musik, maupun hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu. Kasih dan urapan-Mu saja ya Bapa yang kami perlukan ya Bapa, agar kami berkenan untuk melayani Engkau pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Kita lanjutkan pujian kita dengan semua yang menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Tak banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Bapa. Menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia,
Saudara-saudara, banyak waktu yang sudah kita sia-siakan dalam mengiring Tuhan. Kini saatnya kita harus berubah. Kita belajar untuk menyenangkan hati Bapa dan memuaskan hati Bapa dan apa yang diinginkan Bapa dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Yang kau beri, kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Tarik aku, tarik aku dekat padamu, itu lebih berkat yang kau beri, kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapa aku ini Tuhan, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi berjana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Siapa ini aku? Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi berjana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Aku hanya seorang juru dari abu halus.
tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, silakan duduk. Biarlah dalam kehidupan kita bisa menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan dan boleh dinikmatin oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita belajar untuk memahami apa yang Bapa mau dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Bapa ajarku pahami. Biar rencana Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Karena rencana Tuhan itu lebih indah. Rencana mulia Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Bapa ajarku pahami rencana mulia Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil, apapun bagimu. Roh Kudus dalamku kau uraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti
kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami bisa mengadakan pertemuan raya GSKI Kana Cirebon. Kami bersyukur Bapa hadir dan kami percaya Bapa mengurapi anak-Mu ini. Sampaikan apa yang menjadi pesan Bapa. Anak-Mu mau tanggalkan segala hikmat manusia dan biarlah hikmat Bapa yang turun atas anak-Mu ini supaya apa yang disampaikan sungguh isi hati Bapa sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa akan mengajar kami, memenuhi kami oleh Roh-Mu di dalam nama Putra Tunggal Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semua kekasih Tuhan, jemaat GSKI Kana Cirebon dan semua pencinta suara kebenaran. Bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul, bisa kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, saudaraku. Judul khotbah saya hari ini adalah kompromi. Saya akan memulai dengan firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama 2 Samuel 12 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ya, sebelum saya mulai baca, saya berharap semua saudara-saudara bisa mengambil tempat yang enak, mengambil tempat yang nyaman, sehingga kita bisa mengikuti, semua bisa mengikuti kebenaran firman ini dengan penuh konsentrasi, dengan penuh bisa menerima semua dengan baik. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua tahu cerita tentang Daud dan Batsheba. Ya, ketika Daud berselingkuh Batsheba dan Batsheba hamil, lalu Batsheba melahirkan seorang anak, lalu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, lalu akhirnya anak yang dilahirkan hasil perselingkuhan Daud dengan Batsheba itu mati. Karena Daud itu bertobat, sungguh-sungguh bertobat, maka Daud kembali menghampiri Batsheba dan Batsheba kembali hamil lalu melahirkan anak laki-laki. Ada satu keunikan di dalam cerita ini. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini, lalu Daud memberi nama Salomo. Di dalam ayat yang ke-25,
Allah melalui perantaraan Nabi Nathan menyuruh menamakan anak ini Yedidya. Nah, ada sesuatu hal yang unik dan aneh. Daud memberi nama Salomo, Tuhan memberi nama Yedidya. Dan Daud tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena dipikir mungkin Daud memberikan nama Salomo itu dengan satu maksud dan dengan satu tujuan. Sedangkan Allah memberikan nama Yedidya ini dengan satu arti yang lebih baik dan sangat baik tentunya. Saudaraku, apa sih arti daripada Salomo? Salomo itu memiliki arti damai sejahtera. Ya. Salomo itu damai sejahtera. Sedangkan apa arti daripada Yedidya? Yedidya itu artinya beloved of Jehovah. Artinya adalah kekasih daripada Jehovah. Begitu bagusnya kata Yedidya itu memiliki pengertian arti yang begitu bagus, saudaraku. Tetapi Daud lebih suka menamakan anaknya, memanggil anaknya dengan Salomo, yang artinya adalah damai sejahtera. Memang, saudaraku, pada zaman pemerintahan Salomo, kalau sudah baca nanti di dalam 1 Raja-Raja, dalam pemerintahan Salomo, Israel itu mendapat kedamaian luar biasa. Selama pemerintahan Salomo terjadi kedamaian di dalam pemerintahannya. Bangsa Israel mengalami damai sejahtera luar biasa, dan Salomo adalah seorang reformator. Sekali lagi reformator di dalam pemerintahan. Dan kalau boleh dikatakan zaman itulah Salomo juga menjadi aktivis internasional. Dia membangun hubungan dengan luar negeri, membangun hubungan dengan bangsa-bangsa lain, itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, pada zaman itu, Yerusalem itu mendapat kedamaian. Yerusalem itu mendapat keamanan dan sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, ada Ratu Sheba datang dan melihat betapa hikmat daripada Salomo luar biasa. Dan bangsa-bangsa datang untuk memberkati bangsa Israel. Saudaraku, tapi perhatikan baik-baik. Saudaraku, perdamaian yang dibuat oleh Salomo, perdamaian yang dijadikan perdamaian yang buat oleh Salomo untuk bangsa Israel, saudaraku, itu sebetulnya perdamaian yang mengakibatkan kefatalan, bahkan menjatuhkan Salomo. Saudaraku, dari kata damai sejahtera saja itu sudah bagus. Memang mungkin Daud berkata, engkau aku berikan nama Salomo supaya bangsa ini damai, tidak ada perang. Dan memang kalau sudah baca di dalam sejarah Alkitab, pada saat pemerintahan Salomo tidak ada perang, tidak ada konflik, semuanya bertemu, semua bersatu, dan sangat segan kepada Salomo. Tetapi Allah tidak mau seperti itu, saudara. Karena kenapa? Karena perdamaian yang dijadikan oleh Salomo itu mengandung kompromi. Artinya begini, asal damai, aku mau lakukan apapun juga. Asal damai, negara ini tidak ada konflik, tidak ada peperangan, aku akan lakukan. Makanya saudaraku, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Salomo itu saudaraku mengawini, memperistri bangsa-bangsa lain supaya semuanya menjadi aman, supaya semuanya bisa dikendalikan. Tetapi akibat dari itulah maka terjadi kejatuhan dalam kehidupan Salomo dan pemerintahan Salomo. Padahal Allah memberikan nama dia Yedidya. Dia ingin supaya Salomo itu menjadi kekasih Allah. Nah lihat saudara, ada satu kekuatan yang tidak suka bahwa Salomo menjadi kekasih Allah. Dengan cara apa? Salomo membuat perjanjian, Salomo membuat
berkompromi dengan bangsa-bangsa lain. Saudara kasih di dalam Tuhan, setelah Yesus datang ke dalam dunia ini, kita disebut dengan anak-anak Allah. Bahkan kita disebut dengan kekasih-kekasih Allah. Bahkan kita disebut dengan mempelai wanita daripada Yesus sendiri. Allah sangat tidak suka kita berkompromi dengan dunia ini, saudara. Kompromi itu sangat fatal. Kompromi itu akan menjatuhkan kita. Kompromi akan membuat kita menjauhkan daripada Allah. Yang seharusnya kita menjadi kekasih Tuhan Yesus, yang seharusnya kita menjadi mempelai wanita Kristus, wanita Yesus, mempelai wanita daripada Kristus, maka akibat kita kompromi dengan dunia ini yang disebut dengan kita mulai berselingkuh, mulai bermain-main dengan dunia ini. Ada satu contoh di dalam Alkitab, kembali di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke 6. Ya, ini contoh bahwa Allah tidak suka akan kompromi dengan dunia ini. Ya, ini ayat ini berbicara tentang pada saat bangsa Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, Allah memperingatkan. Peringatannya ada di dalam ayat yang ketiga, nanti saudara baca sendiri ya, di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 6. Ayat yang ketiga berkata begini, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Dia akan memusnahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan dari mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. So, perhatikan di dalam ayat yang ke-6 khusus, engkaulah umat yang kudus, itu bicara kepada bangsa Israel. Demikian juga pada setelah Yesus datang ke dalam dunia ini, so, Tuhan Yesus katakan engkau sudah dipilih, engkau sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita pun menjadi umat pilihan Allah, imamat yang kudus, imamat yang rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita dipisahkan. Kita menjadi umat kesayangan Allah. Nah, kejatuhan, saudaraku, umat kesayangan Allah adalah dengan kita berkompromi. Dengan berkompromi dengan dunia ini. Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Kita harus tegas memisahkan apa kehendak Bapa, apa kehendak dunia. Kita harus berani memisahkan. Kalau boleh saya katakan seperti kita harus benar-benar mengikut Tuhan, itu harus radikal. Kita harus tanggalkan kompromi ini, saudaraku. Karena ikut Tuhan tidak ada kompromi dengan dunia ini. Salomo untuk mengejar supaya bangsa Israel itu damai, tenang, aman, maka dia berkompromi. Dia rela melakukan apapun juga asal hidupnya nyaman. Itu Salomo. Gambaran ini juga merupakan gambaran orang Kristen pada akhir zaman ini. Banyak orang Kristen yang berpikir, oh ikut Tuhan itu tidak boleh menderita. Ikut Tuhan itu harus diberkati. Ikut Tuhan itu harus kita mengalami mujizat demi mujizat. Ikut Tuhan itu pasti harus menjadi kaya, pasti harus diberkati. So, hati-hati. Allah suka kepada anak-anaknya itu diberkati. Allah suka anak-anaknya itu menjadi kaya. Allah suka. Tetapi yang Allah mau adalah kita diberkati, kita kaya, bukan dengan cara berkompromi dengan dunia ini. Satu kali Yesus dibawa ke atas gunung oleh si iblis.
Dan iblis berkata gini, sembah aku seluruh dunia, aku berikan. Kalau saudara perhatikan Yesus, dia tidak berkompromi sedikit pun juga. Dia dengan tegas berkata hanya Tuhan Allah, hanya Allah saja yang harus disembah. Dia tegas. Bahkan Yesus pernah mengajarkan seperti ini. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh berkompromi dengan dunia ini untuk kenyamanan hidup kita. Sama sekali kita tidak boleh berkompromi. Apa sebetulnya arti kompromi? Kompromi di dalam bahasa Indonesia, di dalam kamus bahasa Indonesia disebut persetujuan dengan jalan damai, bersetuju dengan jalan damai. Artinya, saudaraku, asal aku tenang, asal aku damai. Bukankah banyak orang Kristen hari-hari ini, asal aku diberkati nggak apa-apa deh. Yang penting kan berkat itu aku bisa masukkan untuk gereja lagi. Yang penting kan keuangan itu aku berikan untuk perpuluhan di dalam gereja. Masa bodoh aku mau cari uang, mau cari caranya seperti apa, aku tidak peduli. Yang penting, nah seperti itu aku nyaman. Demikian juga gereja. Gereja ini menutup mata. Yang penting persembahan itu masuk. Yang penting dana itu besar masuk. Tidak peduli dia dengan cara apa dia mencari uang. Kita harus waspada di dalam hal ini. Tuhan Yesus katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Sehingga banyak jemaat dia tidak akan peduli, banyak orang Kristen tidak akan peduli. Yang penting aku diberkati. Caranya bagaimana? Enggak peduli. Yang penting aku sudah berikan perpuluhan. Yang penting aku sudah berikan persembahan kepada gereja. Maaf. Di hadapan Tuhan, apa yang diberikan itu merupakan kekejian. Di hadapan Tuhan itu merupakan kejahatan. Kenapa? Sepertinya kita punya berpikir bahwa Tuhan bisa disogok. Sepertinya banyak orang Kristen berkata Tuhan itu gampang disogok. Yang penting berikan uang ke gereja. Yang penting aku berikan untuk pelayanan. Caranya bagaimanapun kayaknya Tuhan maha. Yang penting duit dah Tuhan. Jahat kan? Kalau kita punya berpikir seperti itu jahat. Dan kekristenan pada akhir zaman itu seperti itu, sehingga fokus di dalam kehidupannya tidak lagi menjadi kekasih Tuhan. Fokus di dalam kehidupannya itu menjadi kekasih dunia ini. Kita tidak pernah mau disebut kamu bukan kekasih Tuhan. Tetapi dalam tingkah laku, tingkah perbuatan, sebetulnya kita sedang mengkhianati kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus, dengan kita mengasihi dunia ini. Ini yang disebut dengan selingkuh rohani. Ini yang disebut dengan berselingkuh. Karena kita berkompromi. Sama halnya kalau ada satu orang begini, ya yang penting kan keluargaku, yang penting keluargaku bisa hidupnya nyaman, yang penting istriku bisa beli apa saja, yang penting anakku bisa sekolah ke luar negeri, yang penting kamu gak usah tahu bagaimana aku dapat uangnya, entah itu mungkin menjadi wanita simpanan, entah menjadi pria simpanan, entah kita itu mungkin korupsi, entah dengan cara apapun. Lalu saya katakan yang penting kan gereja, aku berikan ke gereja. Bukankah hati kita menjadi jahat di mata Tuhan? Kompromi itu sangat berbahaya. Memang kompromi itu belum tentu bisa menguntungkan, bahkan mungkin tidak akan pernah menguntungkan pribadi kita. Kompromi dengan dunia ini, dan yang pasti kalau kita tidak mau berkompromi dengan dunia, maka kita menjadi musuh bagi dunia. Musuh bagi dunia, pasti kita tidak akan pernah diuntungkan oleh dunia. Tapi percayalah, kalau kita menjadikan dunia menganggap kita menjadi musuh, maka kita menjadi sahabat Allah.
Dan Allah suka kepada orang yang tidak berkompromi dengan dunia ini. Di dalam kekristenan seringkali mata kita ini suatu melirik. Makanya firman Tuhan katakan begini, jika kalau kamu melihat seorang wanita, lalu kamu di dalam pikiranmu, dalam hatimu mengingini wanita itu, kamu sudah berzina. Betapa kerasnya Tuhan Yesus mengajar tentang kompromi ini. Artinya apa? Artinya Tuhan katakan jangan pernah melirik ke kanan ke kiri. Radikal, pandang, fokus kepada Kristus. Radikal, fokus kepada Tuhan saja. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, fokus kepada kekekalan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, jangan lagi melihat hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita cinta kepada dunia ini lagi, saudara. Memang ada dua macam kompromi, saudara. Yaitu ada juga kompromi yang disebut dengan kompromi sehat. Tapi kompromi sehat itu hanya untuk membangun hubungan sesama, hubungan antar manusia. Kompromi yang sehat itu apa? Ya mengalah. Dan tapi mengalah ini tidak pernah mengorbankan nilai-nilai keyakinan kita. Misalnya contoh, suami istri harus ada kompromi dalam hal memilih restoran, memilih mobil, atau kompromi di dalam keputusan. Itu nggak masalah. Tapi yang Tuhan tidak pernah mau, ada satu kompromi yang tidak sehat, ada satu kompromi yang berbahaya, yang membuat kita meninggalkan standar kehidupan kekristenan kita. Dan akibatnya kompromi ini selalu bertentangan dengan hukum-hukum atau prinsip-prinsip Allah, standar-standar yang Allah tetapkan, dan ini sangat berbahaya. Mungkin Salomo pada awalnya adalah dia mengikuti standar Allah. Ya, dia berkompromi, yang penting damai. Semua bangsa, rakyat bangsa Israel pada saat itu tidak kekurangan makanan. Saat itu mereka mungkin hidup makmur, mereka tidak ada yang miskin. Tetapi lihat, tanpa berjaga-jaga, semakin terus tanpa berjaga-jaga dalam kehidupan Salomo, maka Salomo mulai menyimpang, berkompromi. Kayaknya kalau saya bisa mengawini ratu itu, maka negara kita akan aman ya. Dia kawinin. Maka gak heran aku, istrinya itu 300, gundiknya 700. Saudara kasih di dalam Tuhan, ayo kita harus sadar, kita harus cerdas. Kita harus cerdas. Kompromi yang kita buat ini, ya saudaraku, kita harus waspada. Apakah menjauhkan diri dari Tuhan atau akan mendekatkan diri pada Tuhan? Yang pasti kalau kita berkompromi dengan dunia akan menjauhkan diri pada Tuhan. Saya pernah melihat, saudaraku, ya ada satu cerita di televisi, ya semacam drama seperti itu. Suami ini awalnya baik, sangat baik. Lalu dia berpikir bagaimana supaya bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Bahkan dia pernah berjanji waktu masa pacaran, dia berjanji kepada istrinya, kalau engkau menikah dengan aku, maka hidupmu tidak akan susah. Ya, drama ini bukan drama rohani Kristen, tapi ada nilai-nilai yang cukup baik. Satu kali begitu dia sudah bekerja. Dari bekerja dia berusaha bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarganya. Anak-anak harus sekolah tinggi, rumah mungkin harus lebih besar lagi. Dia ingin merawat orang tuanya, supaya orang tuanya bisa dirawat di dalam maka dia membutuhkan satu rumah yang besar. Maka dia punya komitmen, aku harus bisnis. Dan akhirnya bisnisnya mulai berhasil. Dan apa yang terjadi pada saat bisnis itu mulai berhasil, mulai teman-teman rekan bisnisnya mulai banyak. Mulai teman-teman bisnisnya berkata gini, kalau kamu mau lebih besar lagi, kalau kamu mau lebih sukses lagi, ayo kumpul dengan kami. Dan mereka berkumpul. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam perkumpulan itu tidak terasa. Yang tadinya tidak pernah minum minuman keras, mulai minuman keras. Yang tadinya tidak pernah main judi, maka dia mulai main judi. Yang tadinya pulang tepat waktu sore menjadi malam, bahkan menjadi pagi. Yang seharusnya kumpul dengan anak-anak, yang seharusnya anak-anak bermain,
harus bermain dengan dia pada hari libur. Tidak bisa karena ada hubungan dengan rekan bisnis. Pada saat rekan bisnis telepon, ayo kumpul di sini, dia tidak pernah bisa menolak. Karena kalau menolak maka bisnisnya akan hancur. Dia langganan ini akan berhenti, akan memesan barang sama dia. Lihat kompromi, dia mulai dari hal yang kecil, kompromi, sampai akhirnya besar, sampai akhirnya anaknya memberontak. Sampai akhirnya keluarga yang tadinya baik dan tadinya penuh dengan damai sejahtera menjadi hancur. Lihat kompromi dari hal yang kecil. Kompromi dari hal yang kecil bisa mengakibatkan hal yang besar. Demikian juga di dalam kita mengasihi Tuhan. Seringkali kita mengasihi Tuhan seperti ini. Kita benar mengasihi Tuhan. Kita betul-betul sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Mulai pada saat seharusnya kita waktu doa. Mulai ada teman telepon. Aduh ini teman ini gak enak nih. Apalagi teman dekat. Lalu telepon. Seharusnya kita belajar firman. Mulai ada telepon. Kamu gak usah ini ya. Gak usah dulu ikut Zoom lah, gak usah dulu dengar firman lah. Itu gampang, nanti ada rekamannya. Kamu dengar aja dulu, nanti sekarang kita bermain-main aja. So aku lihat kompromi, kalau saudara biarkan ini akan terjadi terus, saudara lambat laun saudara akan menjadi jahat di mata Tuhan. Kenapa? Saudara menjadi tidak perlu Tuhan. Kalau saudara katakan, aduh Tuhan aku harusnya doa, aku malas Tuhan. Lalu saudara ikutin. Dan saudara berkompromi dengan diri sendiri. Karena daging itu sifatnya seperti itu. Dan saudara kalau terus diberi makan daging itu. Dan akhirnya saudara akan semakin jauh dari Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan teman-teman, lalu teman-teman itu sebetulnya tidak baik, dan saudara katakan, aku akan bisa berjaga diri, aku akan bisa jaga diri. Tetapi saudara mulai berkompromi, dan secara tidak sadar akan terus diarahkan hati kita kepada dosa melalui teman-teman itu, saudara. Lalu saudara akan, aduh gak apa-apa deh, ya sebentar deh, nanti pulang dari sini aku berdoa, nanti pulang dari sini aku kan bisa dengar khotbah rekamannya, aku pulang dari sini ya ibadah nanti aja minggu depan masih bisa. Saudara bisa buktikan, mungkin ada yang berpengalaman, dan saya pernah pengalaman seperti itu. Saya memiliki pengalaman seperti itu. Oleh sebab itu, saya tidak berani, dan setelah saya mengerti kebenaran ini, saya tidak berani berkompromi sedikit pun juga. Kalau ada orang yang datang kepada saya mau konseling, lalu seorang itu wanita, saya tidak mau berkompromi, saya selalu mengajak istri saya. Kalau istri saya tidak ada, saya tidak akan mau. Setidak-tidaknya kalau istri saya tidak ada, saya akan mengajak satu teman saya, pria juga, untuk mendampingi saya. Karena saya tidak mau berkompromi, dan itu berbahaya. Kalau pada saat kita berkompromi, gak apa-apa sekali ini ya konselingnya, sekali ini aja. Saudara kan terus-terusan. Apalagi kalau kita pas lagi ada konflik, lalu teman kita ada konflik, lalu dua-duanya merasa cocok, terjadi. Kita akan jatuh ke dalam dosa. Jangan kita berkompromi sedikit pun juga dengan dosa. Dosa, iblis kalau menawarkan sesuatu sepertinya manis di depan, tetapi sebetulnya isinya adalah racun. Iblis tuh kalau menawarkan sesuatu manis, dan dia berkata begini, gak apa-apa, gak apa-apa, gak ada masalah. Ini ada satu kejadian. Ada seorang anak muda. Dia berkompromi dengan dirinya sendiri. Seharusnya tidak boleh melihat gambar-gambar yang tidak baik, melihat foto-foto yang tidak baik, melihat film-film yang tidak baik. Tapi teman-temannya nggak apa-apa. Dalam dirinya sendiri yang nggak apa-apa, hanya begitu. Tapi apa yang terjadi? Semakin hari semakin dia akan haus, lapar akan hal-hal yang seperti itu. Akibatnya berkompromi dalam hal yang kecil, semakin besar. Ujungnya apa? Ujungnya dia menjadi seorang pria yang
sungguh-sungguh nakal, saudara. Yang saudara tahu sendiri maksud saya. Saudara, kasih saya dalam Tuhan, kompromi itu, kalau kita mau berkompromi, itu harganya mahal. Setiap kompromi itu harus dibayar dengan mahal, harga yang sangat mahal. Jangan kita bermain-main dengan kompromi ini. Ya, sekali lagi saya bicara hari ini kompromi yang tidak sehat, kompromi yang berbahaya. Kok kompromi yang tadi sehat itu seperti tadi suami istri, kita mau makan di mana? Kalau salah satu nggak mau, ya kita berkompromi, nggak apa-apa deh. Tapi hari ini saya bicara tentang kompromi yang tidak sehat, yang dibenci oleh Tuhan. Kita harus radikal ikut Tuhan. Nah, saudaraku harus mengerti bahwa kompromi itu, kompromi yang tidak sehat, kompromi yang berbahaya itu atau bayarannya itu mahal sekali. Begitu terjerat, sulit untuk bisa melepaskan. Bahkan mungkin sangat akan menggores hati dan jiwa dan sulit untuk melupakan. Karena ketika kita berkompromi, yang namanya berkompromi itu, saudaraku, kita sudah berkata begini, aku bersedia mengorbankan apapun juga. Sekalipun apa yang berharga dalam hidupku, aku akan sedia bayar. Dan kompromi itu tidak akan pernah puas. Artinya dari satu titik naik, dari satu titik dia akan naik dan naik terus. Ya, saya kalau boleh saya kasih memberikan contoh ekstrim, saudaraku. Kompromi yang harga mahal bayar itu misalnya di dalam orang yang berpacaran. Ini ekstrim sekali. Ya, ekstrim sekali, saudaraku. Orang yang berpacar kompromi, melakukannya nggak apa-apa. Ujungnya, saudaraku, harga itu mahal. Mungkin terjadi pengguguran kandungan. Mungkin terjadi akhirlah anak-anak yang tertolak. Mungkin juga terjadi lebih besar lagi karena penyakit kelamin, karena penyakit AIDS atau apapun bentuknya. Hanya karena apa? Kompromi dalam hal yang kecil. Oh, nggak apa-apa pegangan tangan di tempat yang sepi. Oh, nggak apa-apa kita pelukan. Oh, nggak apa-apa. Berarti kan kompromi itu harganya mahal sekali. Jangan kita bermain-main dengan kompromi ini, saudaraku, dari hal yang kecil. Bahkan harga yang sangat mahal kalau bisa kita bayar kompromi itu. Kenapa? Karena kompromi itu bisa mengorbankan teman kita. Kompromi itu bisa mengorbankan teman kita sampai akhirnya benar-benar kita bisa mengorbankan Tuhan. Bahwa banyak orang demi karir, demi kekayaan, demi jabatan, dia rela meninggalkan Tuhan. Dia rela melepaskan dari Tuhan. Banyak sekali, saudara. Kompromi itu bisa menghancurkan hubungan dengan teman. Jangan kita main-main. Oleh sebab itu, saudara, oleh sebab itu hati-hati. Malam ini, pagi ini, saudara, saya mengingatkan kepada teman-teman di tempat yang dimanapun saudara ada, jangan sedikit pun berkompromi dengan dosa. Jangan sedikit pun berkompromi dengan si jahat. Standarnya apa? Ya itu, kalau sudah pasti Tuhan akan memberikan satu pengertian standarnya seperti apa. Kalau saudara sudah mulai mencintai dunia ini, kalau saudara sudah mulai keluar dari jalur apa yang Tuhan kehendaki, sebetulnya Tuhan sudah memberikan alarm atau warning dalam hati saudara. Sebetulnya setiap kompromi yang kita buat, suatu yang salah, ada alarmnya. Ada alarmnya, saudara. Jangan kita bermain-main ya, dengan kompromi ini. Ini harus saudara harus bayar harga. Bahkan harga yang harus dibayar, saudara akan masuk neraka. Kalau selama di dunia ini harga yang harus dibayar dan saudara bertobat dan saudara sungguh-sungguh bertobat, ya puji Tuhan, saudara masih disadarkan. Tetapi yang sangat berbahaya kalau saudara sampai tidak masuk surga.
Akibat saudara berkompromi, harga yang dibayar saudara masuk neraka dan tidak ada lagi pengampunan. Saudaraku, kompromi. Jangan kita berkompromi dengan dunia ini. Jangan kita berkompromi dengan si jahat. Saudara harus berani menolak. Saudara harus berani menolak dan saudara harus punya sikap yang radikal. Ikut Tuhan. Saya sedang belajar ini, saudara. Dan hal ini memang tidak mudah. Saya sedang belajar bagaimana saya harus punya integritas. Saya tidak mau berkompromi dengan diri saya. Kalau mulai ada mengganggu kenyamanan saya, mungkin saya akan mulai berkompromi. Tapi sekarang saya tidak. Saya akan melawan daging saya. Bahkan gembala senior saya sering berkata gini, saya mau mengkhianati daging saya sendiri. Artinya apa? Saya tidak mau mengikuti kehendak daging saya. Saya tidak mau berkompromi. Karena itu sangat berbahaya, saudara. Karena iblis selalu menawarkan kompromi-kompromi itu. Dan hal yang sangat luar biasa, kompromi itu juga, saudara, merusak moral. Salomo, saudara, karena dia semakin besar berkompromi dengan dosa, semakin besar dia ingin supaya hidupnya makin nyaman, hidupnya makin tenang, saudara. Maka dia makin berkompromi. Akibatnya apa, saudara? Moral Salomo mulai hancur. Dengan apa? Mulai Salomo tidak memuja Allah yang sudah mengangkat dia, yang sudah memberkati dia, sudah memberikan hikmat kepada dia, yang disebut dengan Elohim Yahweh itu. Dia beralih kepada dewa-dewa, beralih kepada berhala, penyembahan berhala. Bahkan Salomo, saudaraku, menyembah Dewi Asitoret. Apa itu Dewi Asitoret? Dewi Asitoret itu di mana pemujanya mempraktekkan, mengorbankan hewan dan manusia dengan melemparkan bayi ke dalam api dan terlibat di dalam pelacuran pria maupun wanita. Saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan di sini, saudara, moral Salomo menjadi rusak. Yang tadinya dia benar-benar harusnya menjadi kekasih Allah, maka akibat dia berkompromi untuk supaya dalam hidupnya selalu ada damai sejahtera, dia berkompromi dengan dunia ini yang seharusnya damai sejahtera yang daripada Bapa, dari damai sejahtera yang daripada Allah. Maka dia memikirkan damai sejahtera untuk dirinya sendiri. Maka moral Salomo menjadi hancur dan rusak. Dia rela mengorbankan anaknya sendiri. Sejarah membuktikan itu. Bayi-bayi dari istri-istri Salomo ada yang dikorbankan. Karena kenapa? Salomo mengikuti wanita-wanita. Karena dia menikahi wanita-wanita asing yang menyembah Dewi Asitoret. Dan Salomo mengikuti itu. Dan dia meninggalkan Tuhan. Kalau sekolah perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang berkompromi dengan dosa demi uang, demi jabatan, demi pangkat, dia rela mengorbankan moralnya. Waduh, saudaraku, kalau kita melihat setiap hari sekarang berita-berita baik di televisi maupun di media sosial, seperti sekarang manusia sudah tidak bermoral. Banyak kasus-kasus, banyak hal-hal yang di luar akal pikiran sehat manusia sedang terjadi sekarang ini. Akibat berkompromi, akibat dia hanya ingin memuaskan hawa nafsu di dalam kehidupannya. Orang yang berkompromi itu moralnya rusak, so. Ya, kita bisa melihat contoh banyak contoh pada akhir zaman ini, keadaan zaman ini. Saya hanya ingin berdoa kepada saudara. Ayo hindarkan kompromi ini dengan dunia. Saudara harus tegas katakan tidak kepada dosa. Apapun bentuknya, apapun alasannya.
apapun alasannya, kalau kompromi itu membuat moral kita hancur, kompromi itu akan ada harga yang harus kita bayar. Jangan kita lakukan itu. Kita harus tegas, karena pada akhirnya kompromi itu akan membuat kita jatuh. Saya percaya orang yang korupsi, dia tidak akan korupsi langsung besar. Dia akan berkata, nggak apa-apa, dikit deh. Ya, sedikit merubah bond, beli 1.000 menjadi 1.500, nggak apa-apa, dikit-dikit, nggak masalah. Yang begini masa masuk hukum. Tapi saudaraku, dari sedikit terus makin besar, sehingga moralnya rusak, sehingga dia tidak akan pernah memikirkan bahwa orang yang dikorupsi itu sangat dirugikan oleh kita. Semakin besar, semakin dia katakan, ya udah, dia nggak rugi kok, yang penting aku korupsi, perusahaan yang aku korupsi juga nggak akan rugi, padahal dia dirugikan besar. Dan pada akhirnya korupsi itu diri dia, karena kompromi melakukan korupsi akan membuat dia kejatuhan. Dari kecil bisa menjadi besar, karena manusia kalau sudah mulai berkompromi dalam hal-hal yang kecil akan bertambah besar, bertambah besar. Kenapa, saudara? Kenapa? Nah, ini saudara perlu ucapkan baik-baik. Karena seringkali kompromi itu menganggap diri kita itu benar, menganggap diri kita itu menang, menganggap bahwa kalau kita berkompromi, misalnya kompromi, kita korupsi, oh nggak ketahuan, oh gue hebat ya. Makin besar, gue hebat ya. Makin besar, makin hebat. Apalagi kalau perusahaan tidak bertindak apa-apa atau tidak bisa membuktikan bahwa kita korupsi, kita berkata, oh gue hebat, gue menjadi menang. Perusahaan bisa dibodohi. So, jangan pernah berpikir bahwa orang yang berkompromi itu tidak akan pernah jatuh. Satu saat pasti akan jatuh. Seperti Daud, dia berkompromi dengan dirinya sendiri. Saya yakin waktu Daud berdiri di Sotoh, dia tidak hari itu dia lihat Batseba langsung jatuh, tidak. Saya mungkin dia sekali lihat, oh ada wanita cantik mandi, ya sudah. Mungkin hari kedua, hari ketiga, hari keempat, saya mungkin berulang kali. Sampai satu kali dia mungkin sudah tidak tahan, lalu dipanggillah Batseba. Lalu dia berzina dengan Batseba. Dan akibatnya apa? Daud jatuh. Puji Tuhan, Daud bangkit lagi. Masih Tuhan berikan kesempatan ini. So aku kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita merasa bahwa kita sudah mulai berkompromi, bisnis kita sudah mulai berkompromi dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pekerjaan kita berkompromi, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami berkompromi dengan dosa ya. Lalu hubungan kita mungkin masih pacaran, mulai kompromi, ayo hari ini kita bertobat. Hari ini kita sungguh-sungguh menyadari kompromi akan membuat kita jatuh. Kompromi akan membinasakan kita. Jangan kita berkompromi lagi. Setiap orang Tuhan katakan, engkau adalah kekasihku, Yedijah, beloved of Jehovah, beloved of God. Kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Jangan mengkhianati cinta Tuhan kepada kita. Jangan mengkhianati. Tuhan tidak pernah mau berkompromi dengan dosa demi cinta dia kepada kita. Kalau dia berkompromi, demi cintanya kita tidak akan diselamatkan. Dia tidak mau berkompromi. Makanya 3 kali iblis mencoba Yesus. 3 kali iblis berkata, aku tidak akan pernah ngikut kamu. Demi dia mencintai kita loh. Sekarang bagian kita, apakah kita mencintai Yesus? Jangan berkompromi, jangan mengkhianati cinta Yesus. Jangan kita mengkhianati apa yang telah Yesus lakukan. Jangan kita berselingkuh, tapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, pengertian kepada kita, lebih lagi saudara. Ayo masing-masing kita pagi hari ini merenungkan, adakah kita melakukan kompromi dengan dosa? Adakah kita melakukan kompromi
demi keamanan kita, demi damai sejahtera kita. Jangan selalu berpikir sampai sekarang kan gak apa-apa, tidak ada yang menghukum, tidak ketahuan. Percayalah, satu saat saudaraku, pasti saudara akan menanggung akibatnya. Sekalipun mungkin di dunia ini saudara tidak menanggung akibatnya, tetapi kelak di kekekalan saudara akan menanggung akibatnya. Mari bangkit berdiri saudaraku. Mari kita saudara berdoa. Apakah saudara berkompromi dengan dosa? Apakah saudara mulai berkompromi demi keuntungan pribadi saudara? Ingat saudara, Yesus tidak pernah mau berkompromi demi cinta Dia kepada kita. Dia sangat mengasihi kita, sehingga pada satu saat iblis berusaha menyimpangkan. Diajak kompromi, ubah batu ini menjadi roti. Iblis mengajak kompromi, jatuhkan dirimu. Iblis mengajak kompromi, sembah aku supaya dunia aku berikan. Tapi Yesus tolak itu semua. 3 pencobaan ini ditawarkan juga kepada kita. Maukah kita menolaknya, saudara? Supaya kita tetap ada dalam jalan Dia. Supaya kita tetap menjadi kekasih abadi bagi Yesus. Dan kita tidak jatuh. Kita tetap kuat. Kita tetap mengasihi Dia, tidak mengkhianati Dia. Tundukkan kepala saudara. Biarlah setiap kita merenungkan kebenaran ini. Saya mengajak satu lagu pujian ini. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Biarlah setiap kita tidak berkompromi dengan dosa, dengan dunia ini. Makasih Bapa. Bapak, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti, tapi kami percaya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, mari yang di rumah dimanapun kau mengerti jalan-jalan-Mu tuh, semua menyanyikan, bagai di belantara yang kelam. Dimanapun, ayo angkat pujian ini. Dimanapun saudara, angkat pujian ini. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi yuk, angkat pujian ini. Seringku, mungkin di antara saudara ada yang ngerti Tuhan, kau selama minggu kau sulit, kau aku tidak mendapatkan apa yang seperti pemberitaan hari-hari ini. Aku pasti diberkati, aku mengalami mujizat, tapi kenyataan tidak. Percayalah saudara, jangan pernah berkompromi dengan dunia ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jejak Tuhan sungguh sempurna. Mari angkat tanganmu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Musik angkat pujian dengan lembut. Saya mengajak saudara untuk merenungkan kata-kata pujian yang kita naikkan ini.
Seringkali kita tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Mungkin kita berkata, kok Tuhan tidak berbicara apa-apa? Kok Tuhan tidak pernah membela aku? Semakin kita mengikuti Yesus, kenapa penderitaan itu semakin banyak datang kepada kita? Jangan pernah saudara berkompromi dengan dosa. Mungkin dunia akan mengatakan gini, oleh sebab jangan ikut Tuhan, ayo ikut aku, kata dunia. Ikuti aku, maka kau akan mendapat segala kemewahan dunia ini. Jangan kita mulai berkompromi, karena ujungnya adalah kebinasaan. Kalau kita tidak mengerti, kita diam, berkata, Tuhan tetap aku mau setia kepadamu. Katakan, ajarku Tuhan untuk memahami semuanya. Aku tidak pernah mau berkompromi Tuhan. Banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi ajar supaya aku mengerti. Dan katakan, bagimu aku rela menghambakan diri sepenuh hati menjadi hambamu, dan benar-benar menyerahkan diri kami untuk menggenapi segala karyamu. Mari angkat tanganmu, katakan, ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, agar sendiri genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Ajar terus kami mengerti kebenaran-Mu ini ya Bapa. Bapa, ajar pada kami supaya kami makin peka pada saat kami berkompromi dengan dunia ini, berkompromi dengan dosa. Ajar kami makin peka Tuhan, bahwa ini tidak menyukakan Bapa. Berikan kepada kami keberanian untuk memutuskan, untuk tidak berkompromi dengan dunia ini. Satu hal yang pasti ya Bapa, kami mau menyenangkan Bapa. Kami tidak mau menyenangkan diri kami sendiri. Kami tidak mau menyenangkan orang lain. Kami tetap mau menyenangkan Bapa. Oleh sebab itu kami tidak mau berkompromi dengan si jahat. Karena kami tidak mau mendukakan hatimu. Kami mau tetap menjaga perasaan Bapa. Terima kasih Bapa semuanya ini. Terima kasih. Sempurnakan kebenaran-Mu dan tanamkan kebenaran-Mu dalam hati kami. Terima kasih semuanya Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan penghiburan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini. Mulai saat ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, pertemuan raya pada hari Minggu ini sudah selesai. Saya percaya kita semua akan diberkati. Dan saya juga percaya minggu depan kita kembali bisa berkumpul di dalam pertemuan raya kembali, dan setiap kita pasti akan diberkati kembali. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.